Halo Bapak Ibu Guru semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Manda. Pada video ini saya akan melanjutkan untuk membahas tentang deskripsi diri pada portofolio UKIN. Hal ini berkaitan dengan video sebelumnya, di mana saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengisinya, tapi dalam konteks proseduralnya gitu ya, secara teknisnya seperti apa. Nah, sekarang bukan hanya teknis seperti itu, sekarang kita akan coba konkretkan, karena banyak juga yang meminta langsung aja katanya contoh konkret saja. Oke, karena banyak yang minta, kita coba buat contoh konkretnya. Kita mulai saja ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengisi instrumen UKIN Portfolio, Bapak Ibu akan diminta untuk masuk ke websitenya UKM PPG. Nanti Bapak Ibu harus memasukkan nomor UKG dan juga tanggal lahir. Ya, ini mungkin sudah biasa ya, nanti silakan dilanjutkan saja. Nah, ketika masuk ke halaman ini, kita akan dihadapkan pada 5 sebetulnya, ada 5 kategori. Yang pertama adalah kategori penelitian dan publikasi, kemudian ada kategori refleksi diri, ada pencarian informasi baru, kemudian kegiatan inovasi, dan yang terakhirnya adalah UKIN pembelajarannya. Tapi letaknya agak di bawah ya, jadi tidak muncul dalam layar ini. Nah, baik, kita akan coba melihat untuk jawaban pada aspek penelitian dan publikasi. Seperti saya cerita sebelumnya, pendekatan yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan deskripsi diri ini adalah dengan pendekatan deduktif ya, di mana kalimat umum kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas. Oke, langsung saja kita lihat contoh jawabannya. Nah, ini contoh jawabannya. Silakan bisa disimak, dicermati. Pada aspek jawaban ini, yang pertama adalah sebuah cerita umum dulu, misalnya kenapa penelitian itu penting, ya salah satunya untuk meningkatkan profesionalisme, misalnya. Kemudian selama 2 tahun terakhir, apa saja yang sudah dihasilkan, dan dari 2 tahun terakhir itu jumlahnya berapa, itu juga bisa dituliskan. Nah, semua statement-statement itu adalah pernyataan umumnya. Pernyataan umum tadi nanti akan diikuti oleh pernyataan penjelasnya. Nah, untuk pernyataan penjelasnya, seperti saya cerita sebelumnya, ini bisa menggunakan bukti yang kita punya. Kalau buktinya banyak, ya untuk deskripsi pada deskripsi diri ini kita ambil bukti-bukti yang cukup bagus saja, yang unggul gitu ya, sehingga bisa menarik. Kenapa? Karena kita juga harus perhatikan bahwa deskripsi diri ini sebagai bukan hanya menuliskan gitu ya, tapi juga ajang show off gitu ya, ajang untuk menunjukkan siapa diri kita. Karena itu akan dinilai oleh asesor, sehingga asesor bisa memberikan nilai yang cukup baik dari apa yang sudah kita tuliskan. Nah, kembali, setelah kita punya pernyataan umum, ya kita berikan pernyataan khususnya melalui bukti tadi. Nah, untuk misalnya di sini buktinya ada artikel yang berjudul The Use of Drawing as an Alternative Assessment Tool in Biology Teaching. Itu dijelaskan, itu bukti 1. Kemudian bukti 2-nya ada artikel lagi yang The Use of Video Laboratory Report to Develop Student Presentation Skill, misalnya, ya itu juga silakan jelaskan. Dan yang ketiga, ini tentang buku yang sudah terbit secara nasional, silakan dijelaskan. Begitu saja. Nah, setelah itu semua bukti-bukti tadi silakan diupload pada sistem, di mana nanti sistemnya akan ada isian mulai dari judul, penulis, jenisnya, tempat publikasinya, tahun, siapa saja penulisnya, penulis ke-1, kedua, dan lain-lain. Jadi silakan saja dilengkapi ya di aplikasi tersebut, aplikasi UKIN-nya. Nah, sekarang kita akan berbicara refleksi diri. Pada refleksi diri ini yang ditekankan adalah pada perbaikan kinerja profesional. Jadi bagaimana seseorang itu tidak statis gitu ya dalam pekerjaannya, tapi selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya semakin baik lagi, semakin baik lagi, semakin baik lagi. Nah, itu yang diminta dalam refleksi diri. Nah, kita coba sekarang lihat jawabannya. Ini contoh saja ya. Mungkin saya juga bisa disclaimer bahwa jawaban ini bukan jawaban nyata gitu ya. Jadi gurunya juga tidak ada. Kemudian juga bukti-buktinya juga ini hanya bukti yang imajiner saja, atau dihayalkan saja. Tapi dengan harapan, meskipun hayalan, ini masih bisa membantu Bapak Ibu untuk mencoba menjawab
pertanyaan tadi. Nah, ini jawabannya silakan dicermati. Yang pertama mungkin guru itu harus reflektif, harus dinamis, kemudian nah itu jadi pernyataan umumnya. Nah, setelah pernyataan umum ada pernyataan khusus, misalnya dalam konteks ini guru menggunakan teacher log, kemudian guru melakukan analisis butir soal, dan yang ketiga misalnya guru melakukan lesson study. Nah, itu cukup nampaknya untuk menjelaskan bagaimana kita seorang guru selalu bersifat reflektif dan terus mengembangkan keprofesian kita, jadi tidak statis ya. Oke, nah setelah itu sama nanti akan diminta untuk mengisi bukti-buktinya setelah deskripsi tadi di-upload. Selanjutnya ini mengenai pencarian informasi baru. Nah, untuk pencarian informasi baru ini lebih ditekankan pada aktivitas kita untuk mengikuti aktivitas seperti webinar, seperti lokakarya, konferensi, kemudian juga misalnya kita ikut diklat, yang seperti itulah intinya. Kita ikut pelatihan-pelatihan. Oke, kita coba lihat jawaban untuk hal tersebut. Ini misalnya diceritakan bahwa guru ini rajin sekali gitu ya, suka ikut seminar lokal, nasional, sampai internasional juga ikut. Kemudian untuk bukti satunya, guru ini mengikuti kegiatan internasional ya, ada ceritanya, silakan dibaca sendiri, dan nanti buktinya bisa sertifikat. Kemudian ada juga guru ini mengikuti pelatihan tes online di UPI, dan misalnya dari pelatihan tersebut juga dapat sertifikat. Nah, nanti silakan di-upload buktinya. Dan yang ketiga misalnya guru ini rajin rajin nonton tentang Khan Academy atau TEDx untuk memperbaharui ilmu-ilmu kependidikan ataupun kontennya. Makanya ini juga bisa dijadikan penjelas untuk berusaha kita untuk mencari informasi baru. Nah, untuk yang ketiga ini infonya lagi buktinya ini bisa menggunakan screenshot misalnya website dari TEDx ataupun Khan Academy yang selalu Bapak Ibu gunakan, ataupun misalnya ada bukti keanggotaan ya, ada yang register untuk login dan jadi anggota. Nah, itu juga bukti anggotanya bisa dimuat di sini. Oke. Setelah itu sama nanti akan diminta untuk mengupload buktinya mulai dari kegiatan, jenis, penyelenggara, peran, lain-lainnya, silakan dilengkapi saja. Nah, yang terakhir ini mengenai inovasi. Oke, untuk inovasi ini tuntutannya adalah kita sebagai guru intinya jangan berdiam diri, tapi harus berbuat sesuatu, di mana sesuatu ini hal-hal yang inovatif atau berbeda dari kebiasaan. Ya, hal-hal yang berbeda, yang unik, gitu. Makanya disebut inovasi. Nah, ini kita lihat salah satu contohnya. Contoh jawaban ya maksudnya. Nah, ini contohnya misalnya guru ini pernyataan umumnya ya, dia bilang bahwa selama jadi guru melakukan kegiatan inovatif. Nah, sekarang kita lihat buktinya. Karya inovatifnya adalah misalnya membuat LKPD dengan menggunakan augmented reality, kemudian juga jadi finalis Nobel. Ya, silakan saja nanti dimuat sertifikat Nobelnya. Kemudian juga membuat modulnya pakai AnyFlip. Karena AnyFlip online ya, nanti bisa juga buktinya pakai link gitu ya. Nah, untuk yang ketiga misalnya gurunya rajin jadi YouTuber gitu ya, terus mengupload video ke YouTube pribadinya. Nah, ini juga bisa dibuktikan dengan link juga. Jadi silakan dikasih linknya ke nanti ke bagian upload bukti. Nah, ini bagian upload buktinya, nanti ada nama produk, deskripsi, jenisnya apa, kemudian tahun, hak cipta kalau punya, terus penulisnya keberapa, ya silakan saja nanti dilengkapi semua informasinya. Baik. Nah, begitu kira-kira untuk contoh konkret dari jawaban deskripsi diri untuk kebutuhan UKIN pada tahun 2020. Jika Bapak Ibu ingin teksnya, nanti teksnya akan saya simpan di description pada bagian bawah dari video ini ya. Silakan kalau tertarik silakan di-download dan nanti bisa dipelajari. Seperti itu saja untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video-video yang berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.